Quran Surat Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Hakikat dakwah sebenarnya adalah menyeru kepada kebaikan dan mencegah terjadinya kemungkaran. Menurut pendapat para ulama, berdasarkan penafsiran ayat ini, hukumnya berdakwah itu fardu kifayah. Artinya wajib ada yang tampil melakukan dakwah sebagai representasi dari umat Islam, baik dalam bentuk golongan, organisasi maupun individu. Kalau tidak ada satupun yang berdakwah, maka semua umat Islam menanggung dosanya. Tetapi secara umum, dakwah itu merupakan kewajiban agama yang setiap umat Islam wajib melakukannya sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Al-khair, sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama, adalah semua bentuk kebaikan yang dilakukan untuk mendapatkan ridho Allah dan menjauhkan diri dari murkanya. Sedangkan al-munkar adalah semua bentuk perbuatan maksiat yang pengaruh negatifnya berimbas kepada orang lain. Dan ini meliputi kemungkaran di bidang akidah, kemungkaran di bidang ibadah, dan kemungkaran di bidang muamalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dengan melakukan pemahaman yang menyeluruh terhadap apa yang sudah kita bahas pada bab-bab yang terdahulu, yaitu ada 3 hal yang menyebabkan sebuah komunitas itu jatuh dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, karena sering melakukan kerusakan, maksiat, dan tidak mentaati nilai-nilai agama khususnya dan norma-norma sosial pada umumnya. Kedua, karena berlebihan dan melampaui batas kewajaran di dalam bertindak dan perbuatan. Yang ketiga, karena tidak lagi melaksanakan dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hal ini difirmankan Allah di Quran Surat Al-Maidah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Artinya, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Senada dengan ayat tersebut, sabda Rasulullah SAW,
juga mengungkapkan ancaman akan datangnya azab Allah kepada seluruh penduduk negeri apabila ada kemungkaran yang dibiarkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innan nasa idza ra'au munkaran falam yughayyiru yushiku ayyummahumullahu biqabi." Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa Shahih. Artinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila ada sekelompok manusia yang melihat kemungkaran dan tidak merubahnya, maka niscaya Allah akan menurunkan azab kepada mereka tanpa terkecuali. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, jelaslah sudah bahwa dakwah merupakan kewajiban setiap muslim tanpa terkecuali. Tetapi kewajiban ini dibebankan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Ada dua kompetensi yang bisa diidentifikasi di dalam pelaksanaan dakwah. Pertama, kompetensi keilmuan, dan kedua, kompetensi kekuasaan. Maka kewajiban untuk melaksanakan dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar berbeda ruang lingkup dan bebannya antara satu dengan yang lain, antara ulama dan orang-orang awam. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful imani. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Maka apabila tidak bisa, hendaklah dia merubah dengan lisannya. Maka apabila tidak bisa, maka hendaklah dia merubah dengan hatinya. Dan yang demikian itu tanda lemahnya iman. Dalam menafsirkan kata biyadihi, sebagian ulama pun berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa itu artinya kekuatan, maka menurut pandangan ini apabila terjadi kemungkaran, maka orang-orang yang mengetahuinya wajib merubahnya dengan tangannya. Imam Ahmad menggarisbawahi dengan tangannya bukan dengan pedang dan senjatanya. Artinya bahwa ketika seseorang melihat kemungkaran dan ingin menghilangkan kemungkaran tersebut, maka harus berkoordinasi dengan pemerintah sehingga dampak dari kemungkaran itu bisa diminimalisir. Kedua, merubah kemungkaran dengan lisan sebagaimana yang sudah dibahas di bab terdahulu tentang Quran Surah An-Nahl Surah 16 ayat ke-125. Ketiga, merubah kemungkaran dengan hati. Artinya, barang siapa yang tidak memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk merubah kemungkaran dengan tangannya, tidak memiliki kemahiran menyampaikan nasihat, maka pilihan yang ketiga adalah menjaga dirinya jangan sampai ikut terhanyut ke dalam kemungkaran yang mereka lakukan.